Terima kasih, saya Khalid Yusuf, mewakili Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP RI, bahwa kami KKP telah melaksanakan tindakan paksaan pemerintah berupa penyegelan sebagai salah satu bentuk perwujudan bahwa pemerintah hadir di dalam polemik yang berkepanjangan terkait dengan masalah pemagaran laut di wilayah perairan Banten ini. Bahwa pelanggaran terhadap Undang-Undang PP 21 terkait dengan masalah pemanfaatan ruang laut jelas bahwa ini tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Nah, pelanggaran ini tentunya kami tindak lanjuti dengan paksaan pemerintah berupa penyegelan. Setelah itu kami akan lakukan tindakan sanksi administrasi lainnya. Atau kalau memang perlu didalami, ada kerusakan ekosistem tadi seperti yang disampaikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup, maka bukan tidak mungkin itu akan lari ke proses pidana. Jadi kami hadir untuk melakukan penegakan hukum. Siapapun yang melaksanakan kegiatan itu, ini tentunya dengan adanya polemik berkepanjangan ini pasti akan muncul siapa yang bertanggung jawab. Namun demikian kami saat ini masih terus mendalami siapa yang akan muncul sebagai penanggung jawab di dalam mekanisme pemagaran ini. Seperti itu. Pak, penyegelan sudah dilakukan nih Pak. Nah, langkah pembongkaran sendiri kapan dilakukan dan langkah-langkah pembongkaran seperti apa teknisnya Pak? Untuk pembongkaran pagar laut ini tentunya kami butuh waktu. Kami akan berkoordinasi dengan lintas kementerian terkait karena masalah tanggung jawab terhadap masalah di laut ini tidak hanya merupakan kewenangan Kementerian Kelautan dan Perikanan, tetapi juga ada kementerian lain yang tentunya tadi secara simultan kita akan berkoordinasi apa langkah selanjutnya. Mungkin 1-2 hari ini akan ada solusi kapan kira-kira pembongkaran itu akan dimulai. Jelas ini manusia, mungkin secara manual ini memang menggunakan tangan-tangan manusia yang mungkin bapak-bapak tahu perkembangan di media seperti apa. Ada yang sudah muncul bahwa ini adalah swadaya dan lain sebagainya. Namun demikian kita tidak bisa langsung mengambil kesimpulan seperti itu. Ada langkah investigatif yang tengah kami lakukan. Ya, apakah itu di masyarakat, lembaga sosial, ataupun pihak-pihak lain yang merasa bertanggung jawab atas pemagaran tersebut. Nah, ini tentunya kami akan melihat reaksi seperti apa yang akan muncul. Yang jelas kami pemerintah hadir untuk menegakkan aturan sesuai dengan ketentuan yang ada. Kami akan melakukan tindakan tegas. Tentunya di dalam pemekaran ini kan 30 km ini kan butuh waktu yang panjang ini. Butuh alat berat untuk mencabut itu. Nanti kami akan sampaikan bahwa kami akan melaksanakan tindak lanjut daripada apa yang sudah kami lakukan. Seperti apa bisa jadi mengarah ke masalah pembongkaran. Apakah itu akan dilakukan secara mandiri ataupun secara bersama-sama dengan melibatkan masyarakat. Karena ini masyarakat yang mencabut, ya kita juga minta masyarakat juga berpartisipasi karena ini sama-sama juga untuk kepentingan nelayan itu sendiri. Pak, ada Saya Eli Susianti, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten. Sebagaimana teman-teman ketahui, informasi awal kami sampaikan bahwa telah terjadi pemagaran di sepanjang perairan utara Kabupaten Tangerang sepanjang kurang lebih ya, pengukuran tepatnya masih kita investigasi 30,16 km. Betul. Gitu ya. Mulai dari Desa Muncung sampai dengan Paku Haji. Gitu ya. Ini zonasi yang dilewati oleh pagar laut ini berupa kawasan pemanfaatan umum, diantaranya itu adalah zonasi perikanan tangkap, perikanan budidaya, pelabuhan perikanan, bahkan zonasi pariwisata. Dengan adanya pagar laut sepanjang ini, tentu saja ini sangat mengganggu aktivitas nelayan. Di sepanjang pesisir Kabupaten Tangerang ini berjumlah 3.888 nelayan, ditambah 502 pembudidaya yang terdampak langsung dengan adanya pembakaran laut. Dan kewajiban ini kami berharap ini adalah semua tanggung jawab semua pihak, sehingga kami terus berkolaborasi dengan pusat, dengan berbagai kementerian dan lembaga untuk penyelesaian dari permasalahan.
Dengarkan berita bersuara. Klik fitur text to speech di inews.id.